lo lo ma esi. He polele tauli mutu beresi. He polele tau beresi. Botia sampai puputo. Tengo hundu alolata. Petikan gambus Risno Ahaya memecah keheningan Danau Limboto pagi itu. Suaranya yang khas melagukan pantun dalam bahasa Gorontalo. Sebuah tema sederhana, merefleksikan kondisi Danau Limboto yang kini kritis. Sejatinya, Danau Limboto adalah danau terbesar di Sulawesi. Pada tahun 1930-an, luas danau ini mencapai 7.000 hektar. Pendangkalan dan tumbuhnya enceng gondok yang sporadis membuat luas Danau Limboto kini menciut menjadi 2.000 hektar saja. Kini Danau Limboto menjadi satu dari 15 danau kritis di tanah air. Bahkan beberapa penelitian memprediksi di tahun 2025 danau ini akan berubah sepenuhnya menjadi daratan. Adalah Risno Ahaya, maestro gambus dan pantungi asal Gorontalo yang menuangkan wajah Danau Limboto dalam syair penuh kepiluan. Lo popio Julio, malo samba data lolata. Pantun dalam bahasa Gorontalo dikenal dengan nama pantungi. Pantungi adalah jenis sastra lisan yang masih sering ditemui dalam tatanan masyarakat Gorontalo. Pakem pantungi pun sama dengan pantun pada umumnya. Satu bait terdiri dari 4 baris dan berima. Botia malondo bulalo, utia pulitio. Tak banyak orang yang bisa melakukan pantungi selaras dengan petikan gambus di tanah Gorontalo ini. Namun, Risno berbeda. Lelaki 50 tahun ini justru memiliki talenta istimewa. Dia pernah sekolah ini? Tidak pernah sekolah? Iya. Bagaimana masa sekolah? Aku nasa rampas saya umur 2 tahun. Nasa rampas kan jatuh di mata, jatuh ya habis. Iya. Tidak dari purun enggak. Jadi umur 2 tahun? Iya, kena serampas saya. Penyakit.
Menjadi tunanetra tak membuat Risno Ahaya mengubur cita-citanya. Dengan keterbatasan dan talenta yang dimiliki, berbagai prestasi pun ia kantongi. Sosok seperti Risno Ahaya terbilang langka. Mencari penutur sekaligus pelestari bahasa asli, kini ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Belum lagi urusan materi. Pelakon seni lisan semacam Pantungi tak lagi menjanjikan. Risno pun harus bersusah payah pergi dari satu pasar ke pasar lain demi rupiah. Yang dulu saya main pasar-pasar tapi tidak dapat kemari uang 200 atau 100 lebih. Kamu habis di jalan, di mana lagi bayar-bayar kontrakan ini, pulang balik ini. Kalau jauh-jauh begitu kan pulang balik berapa? 100 iya. Kosan 50, kamar 50 kan 100. Mana lagi semua belanja sama anak-anak ini tidak ada lagi, setengah mati. Itu saya berhenti ke pasar. Assalamualaikum, salam bertemu. Waalaikumsalam, salam kedua. Kepiawaian Risno Ahaya memiliki magnet tersendiri. Dari Jakarta, alhamdulillah sudah di Gorontalo. Di sini misalnya, di pasar Bugis ini, petikan gambus dan syair Pantungi dalam bahasa Melayu dan Gorontalo menarik banyak penonton. Pantun dengan tema jenaka membuat banyak orang terhibur. Ini hari tidak suka barangkali esok lusa, satu danusa satu bangsa. Saya pun dibuat kaget dengan aksi spontan seorang ibu yang beradu Pantungi dengan Risno. Gongolo de belemu, polele ama otoyalumu, salamu uno ude olemu. Saya duga juga pada saat Pak Risno tampil di pasar kampung Bugis di Gorontalo ini. Saat tampil melantunkan pantun dalam bahasa Gorontalo, ada satu yang mengatakan pantun. Jadi saling berbalas pantun, saling menggoda. Ini bisa tidak selesai di satu hari ini, bisa berlanjut terus. Tapi ini menarik, ada interaksi antara Pak Risno sebagai pelantun pantun Gorontalo dengan masyarakat sekitarnya. Jadi sangat hidup suasananya. Mantap. Oh, 47. Balas, Bu, balas. Ibu, ini emang hari ini rencananya mau belanja ya. Tiba-tiba lihat Pak Risno, kenapa langsung tertarik untuk balas pantunnya? Memang saya ada hobi dengan Pak Risno dengan pantun. Jadi Bu, saya bukan orang Gorontalo gitu. Saya nggak tahu tadi bocorannya apa sih pantunnya, biar saya juga tahu gitu. Karena semua orang pada tertawa gitu. Apa sih Bu tadi Bu? Penasaran. Jadi goda-godaan gitu ya. Gitu. Mentang-mentang kan udah sama-sama punya suami punya istri, tapi goda-godaan nggak apa-apa, cuman pantun gitu Bu. Apa rasanya kalau berpantun? Senang. Tidak lupa masalah ya. Sudah berapa lama belajar pantun? Aduh, nggak tahu, cuman dengar-dengar gitu. Dengar-dengar dan langsung ini. Tapi suka nggak dengan Coba-coba, ya suka. Suka dengan Pak Risno. Ibu suka juga dengan pantun Gorontalo. Budaya lisan seperti ini jelas merupakan suatu kelangkaan. 2 hingga 3 dekade lalu, festival atau lomba adu pantun adalah hal yang lazim ditemui di tanah Serambi Madinah ini. Kini, wajah sastra lisan asli Gorontalo mulai pudar. Sedikit sekali ditemui, meski sebenarnya masih ada tempat di hati.
na mohindu bele wa uti ohiyalo. Mereka kan sudah anggap bahwa Tanggomo ataupun budaya ini kuno namanya, kampungan. Toliku mahilipata mohulon dalo masasa malalika dahu wasabahasa lohihila majibu otohila. Hasanah sastra lisan yang dimiliki Gorontalo sangat beragam. Salah satu sastra lisan yang kini nyaris punah adalah Tanggomo. Titilan di ngomong adia owatingo. Dahulu, jauh sebelum adanya surat kabar, radio maupun televisi, Tanggomo adalah media untuk menyampaikan informasi di tengah masyarakat Gorontalo. Inilah zaman di mana orang mengandalkan kekuatan ingatan. Sang pencerita atau dalam bahasa lokal disebut Tamu Tanggomo, berlaku sebagai wartawan lisan yang menyampaikan Tanggomo dalam gaya bahasa menarik serta sajak berima. Pengahulo lingkungan tahidihi mapan dungadelo dia dukungan. Kini tak banyak lagi para petanggomo di Gorontalo. Salah satu generasi yang tersisa adalah Anis Hussain yang sudah lebih dari 30 tahun menekuni tradisi lisan ini. Ia pun selalu membawa kertas dan pena kemanapun untuk menggubah cerita Tanggomo. Budaya mahepuna mapongahulo lingkungan tahidihi mapan dungadelo dia dukungan. Ini suatu epik puisi epik. Puisi epik. Puisi epik di mana tersusun dari formula-formula tertentu. Salah satunya formula pembuka itu bismillah. Itu wajib ya? Wajib. Oh, wajib. Nah, kalau bentuknya sendiri sebenarnya seperti apa sih Tanggomo? Dia puisi. Puisi. Puisi epik namanya. Puisi epik ya. Puisi yang di dalamnya terdapat cerita. Nah, ceritanya yang disampaikan tidak terbatas, tidak ada batasan. Tidak ada batas. Ada puisi epik yang berdasarkan peristiwa sejarah boleh. Seperti ada Nani Wartabone itu sudah ada Tanggomonya. Berikut juga ada peristiwa-peristiwa pengamukan, sudah ada Tanggomonya. Ada juga hal-hal yang berhubungan dengan masa lampau. Juga ada peristiwa-peristiwa legenda, mitos masuk dalam. Oke, jadi yang nyata dan tidak nyata. Dan imajinasi. Tidak dibatasi. Ya. Oke. Tukang Tanggomo itu dia 3 status. 3 status. Status pertama penyair. Dia penyair. Sehingga imajinasinya harus kuat. Status yang kedua dia wartawan lisan. Jadi dia kesana kemari mencari berita apa semua untuk bisa dibuat susunan menjadi Tanggomo. Yang keempat dia dokumenter. Jadi dia mendokumentasi segala sesuatu dan kemudian itu yang disusun menjadi Tanggomo. Sebuah cerita begitu. Sebagai sastra lisan, Tanggomo tidak terdokumentasi dengan baik. Ini membuat jejaknya sulit ditelusuri. Sebenarnya dulu itu ada seorang tukang Tanggomo yang bernama Manuli. Itu sangat legendaris dia. Dan dapat dikatakan bahwa dia betul-betul seorang tukang Tanggomo yang ahli. Dia membuat Tanggomo itu sambil membuat apa yang disebut dengan nyiru.
sambil dia menganyam niru, dia melakukan tanggomo itu. Sesudah itu, tanggomo yang disusunnya pada waktu itu yang dibawa keluar. Atau yang kedua, dia membuat tanggomo pada waktu dia mengayun anaknya. Anaknya yang masih bayi, di ayunan. Sambil dia mengayun itu, dia menyanyikan sesuatu. Dan itu dia gubah menjadi satu tanggomo. Dan itu yang kemudian dibawanya keluar. Itu seorang yang tukang tanggomnya betul-betul bagus. Tapi sayangnya pada saat itu tidak pernah dipanggil atau tidak pernah didokumentasikan dengan baik. Banyak dimensi kehidupan dalam sebuah bahasa daerah. Kekayaan-kekayaan inilah yang tak semestinya terberangus oleh zaman. Menariknya banyak. Susunan bahasa Gorontalo itu lain dengan bahasa-bahasa lain. Karena bahasa Gorontalo itu dia ada kedekatan dengan bahasa Tagalog, Filipina. Ada kedekatan dan bahasa Tagalog. Nah, di sini kalau kita dalam bahasa asing ada tense, di sini masalah waktu itu ditentukan oleh prefix, afiks, oleh prefiksnya, sufiksnya, dan infiksnya. Jadi kalau kita mengucapkan sesuatu yang sudah selesai, itu dia memakai afiks. Yang akan datang juga pakai afiks. Berbeda dalam bahasa Inggris, dia ada tense. Selain diksi, kekuatan tanggomo terletak pada intonasi dan mimik si pencerita. Tanggomo juga memiliki banyak fungsi sosial dalam tatanan kehidupan masyarakat Gorontalo. Bagi seorang Anis Hussein, tanggomo memang tak bisa dijadikan sebagai pegangan hidup. Harus diakui, sastra lisan ini tak cukup memberinya penghidupan. Namun dalam tanggomo, ada jati diri Gorontalo yang tak boleh tenggelam. Dalam sastra lisan, terdapat bentuk pergumulan budaya yang dijiwai penuturnya. Dan Anis memegang erat prinsip itu. Meski badai modernisasi terus meredupkan pesona tanggomo. Saya lihat ini tanggomo atau budaya-budaya itu istilahnya mulai punah karena apa? Mereka kan sudah anggap bahwa tanggomo ataupun budaya ini kuno namanya, kampungan. Dan memang budaya Gorontalo ini budaya lisan. Nah, ini yang menjadi problem Gorontalo, karena budaya lisan, maka akhirnya yang ditulis kurang. Itoto Indonesia, Pancasila Amalia, Pancasila mo amaling mato dua uban naling. Oh ilo bonghuli. Selalu ada ruang harap dalam perjalanan tanggomo maupun pantungi. Harapan itu ada di pundak para pemuda. Gorapu adalah refleksi kecintaan pemuda Gorontalo akan akar budaya mereka. Tak takut dicap kampungan, Gorapu justru membuat bahasa Gorontalo menjadi hal biasa dalam pergaulan. Ya,
Ya, di tengah redupnya masa depan sastra lisan Gorontalo, ada satu kelompok anak muda bernama Grup Garapu yang meluangkan waktu mereka untuk bermain teater, menyusun pantungi, atau bahkan bertanggomo dalam bahasa Gorontalo seperti di belakang saya ini. Menurut saya ini adalah sebuah langkah nyata, secercah harapan dalam perjuangan melestarikan sastra lisan Gorontalo yang tentu saja masih sangat panjang dan berliku. To ualulohu lalo polimahiramealo to uito to utia to tilayo to hulia moela ilowalia. Kalau to duo pembangunan lewoluo. Lebih diapresiasi lagi dan diberikan ruang untuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan budaya seperti jangan cuma sekedar event-eventan lah, macam ada ini kan festival. kebetulan ada festival Limboto nih, sudah ada festival Danau Limboto, sudah ada ruang. Harusnya nggak cuma itu gitu. Iya, harusnya nggak cuma itu karena memang untuk menumbuhkan semangat orang untuk melihat pertunjukan itu lumayan susah karena memang ini bukan tren yang masa kini yang kita lihat di televisi apa semua kan. Ini memang budaya tradisional yang memang di Gorontalo sendiri pun sudah kurang untuk orang masyarakat menikmati hal itu. Jadi mungkin kita akan berharap kepada pemerintah lebih diberikan ruang atau panggung untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan budaya seperti ini. Dengan menampilkan tanggomo maupun teater berbahasa Gorontalo, Gorapu menciptakan kreasi baru yang membuat bahasa dan sastra Gorontalo hidup lebih lama. Upaya menghidupkan sastra lisan juga harus dilakukan oleh pemangku kebijakan. Pelestari sastra lisan seperti Risno Ahaya dan Anis Hussein pun mendapat kesempatan untuk tampil dalam festival Danau Limboto. Ya, festival yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo ini tidak hanya mengusung potensi pariwisata di sekitar Danau Limboto saja. Melalui ajang ini, sastra lisan Gorontalo diberi ruang tampil. Meski sederhana, langkah ini diharapkan mampu mengikat penonton dengan bahasa daerah mereka. Produk budaya itu, contohnya misalnya soal tutur, bahasa tutur dan sebagainya. Dan ini kita mengenal di sini ada namanya tanggomo, ada mengenal pantungi dan sebagainya. Dan memang budaya Gorontalo ini budaya lisan. Nah, ini yang menjadi problem Gorontalo, karena budaya lisan, maka akhirnya yang ditulis kurang. Maka dalam rangka mengatasi ini, kita berharap setiap budaya yang ada ini kita tulis. Dan pada saat saya menjadi rektor di Universitas Negeri Gorontalo, sebelum jadi bupati, itu saya mendirikan namanya Pusat Kajian Kebudayaan Melayu Gorontalo. Di sanalah penulisan sejarah, penulisan budaya, termasuk juga karya-karya budaya yang seperti saya katakan tadi soal karya puisi, seni dan sebagainya. Ito lipa nani boti eti ibuhani. Pemerintah kabupaten pun telah mempersiapkan dana khusus untuk pendokumentasian sastra lisan dan fragmen budaya lain. Fokus kami nanti akan penulisan-penulisan, itu satu. Karena dengan begitu maka akan terdokumentir semua. Kemudian yang kedua, kita akan membuat orang-orang yang terlatih soal itu. Nah, di desa-desa soal adat itu kita terus, mulai sekarang kita sudah lakukan. Tanggomo dan pantungi adalah aset budaya yang tak berwujud. Dimensinya pun dihayati sebagai bagian dari jati diri suatu masyarakat.
Dan mereka, para pejuang sastra lisan ini, akan terus berdiri, memburu kekayaan budaya yang tersisa karena kearifannya tak pernah lekang oleh masa.